Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan pengangkatan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan pengangkatan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya disampaikan langsung oleh Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah. Jadi BKN mengatakan, Kepala BKN ya, bahwa jika pemerintah daerah tidak mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu, maka dipastikan BKN tidak akan mengeluarkan NIP P3K paruh waktu. Sehingga harus ada usulan dari masing-masing instansi siapa-siapa saja honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu honorer R2 dan R3 ya. Tetapi tentunya kesannya gitu ya, seperti lempar-lemparan gitu ya. BKN meminta instansi, terutama pemerintah daerah gitu ya, untuk segera mengusulkan siapa-siapa saja yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, untuk nantinya kemudian BKN menerbitkan pertimbangan teknis penetapan NIP P3K paruh waktu. Tetapi pemerintah daerah meminta agar BKN segera mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan pengangkatan P3K paruh waktu ini gitu ya. Tetapi semoga ke depan segera ada kabar baik ya berkaitan dengan pengangkatan P3K paruh waktu ini. Walaupun Kepala BKN Prof Zudan sendiri sudah menyampaikan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu akan dimulai setelah bulan Oktober 2025. Karena sampai dengan Oktober 2025 BKN masih fokus mengangkat sekitar 1 jutaan P3K tahap 1 gitu ya. Tapi semoga tidak dilupakan gitu ya honorer R2 dan R3 untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan harapannya masing-masing instansi tidak memberhentikan, karena aturannya dilarang melakukan PHK selama rekrutmen menjadi ASN sedang berlangsung. Para honorer dibolehkan tetap bekerja dan mendapatkan gaji sebagai tenaga honorer. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan BKN yang dipastikan tidak akan menerbitkan NIP ya, jika pemerintah daerah tidak mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya Pemda ogah usulkan pengangkatan P3K paruh waktu, BKN pastikan NIP tidak diterbitkan. Kita coba bacakan ya. Ini peringatan bagi pemerintah daerah atau Pemda yang tidak mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu. Badan Kepegawaian Negara atau BKN memastikan NIP P3K paruh waktu tidak akan diterbitkan. Instansi pusat dan Pemda sebaiknya mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis atau pertek tanpa usulan dari instansi, kata Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Zudan Arif Kamis 24 April 2025. Dia menegaskan, ini merupakan tahun terakhir dalam penataan ASN dari tenaga honorer, karena ke depan pemerintah akan fokus pada perekrutan fresh graduate. Memang, kata Prof Zudan, pengangkatan P3K paruh waktu akan dimulai setelah Oktober. Itu karena pemerintah fokus pada P3K tahap 1. Kami selesaikan dahulu yang P3K tahap 1. Karena NIP yang diterbitkan 1 jutaan itu, ucapnya. Dia mengimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB nomor B/5993 bla 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 tanggal 12 Desember 2024 tidak mendapatkan hak-haknya. Zudan juga menekankan agar pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah tidak memberhentikan honorer dalam masa tunggu pengangkatan P3K. Kami berharap agar tidak ada yang dirugikan dari proses penyesuaian pengangkatan CASN 2024 ini, pesannya. Zudan menekankan bahwa proses pengangkatan CASN harus terus berjalan hingga SK pengangkatan diterbitkan. Dia meminta instansi segera memanggil para calon ASN untuk memberikan pemahaman terkait pengangkatan serentak serta kepastian proses CASN, baik melalui daring maupun luring. Instansi harus memberikan pembekalan atau pelatihan kepada calon ASN sebelum diangkat menjadi CPNS maupun P3K
agar saat masuk bekerja dapat bekerja dengan baik. Dan pelaksanaannya bisa melalui luring maupun daring sesuai kemampuan masing-masing instansi, tegas Zudan. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan Pemda yang harus mengusulkan terkait dengan pengangkatan P3K paruh waktu agar BKN bisa menerbitkan pertimbangan teknis penetapan NIP P3K paruh waktu. Jadi sepertinya ada lempar-lemparan gitu ya. BKN menunggu Pemda mengusulkan honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian Pemda menunggu BKN menyurati secara resmi agar ada usulan terkait dengan pengangkatan P3K paruh waktu. Jadi semoga ke depan ada hal baik gitu ya yang diputuskan oleh BKN maupun Kementerian Pan-RB agar pengangkatan honorer R2 maupun R3 bisa lebih cepat. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.